الفاتح صاحب الكتاب نصائح الدينية والوصايا الإيمانية لجميع الإسلام قطب دولة الشرع حبيب عبد الله بن حداد وصولي وقوري وجميع شيوخنا أن الله تغشم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا ينفعد علينا من بركاته ونفته وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدنيا الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مرغوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحة أعمالنا وتويل أعمارنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن حداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأن القرآن العظيم كلامه الكريم وكتابه المنزل على النبي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat juriyah dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa annal Qur'anal azim kalamuhul kadim wa kitabuhul al-munzalu ala nabiyyi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Quran yang besar, Al-Quran yang agung, yaitu kalamnya Allah yang qadim. Jadi Al-Quran itu kalamul qadim, dan kitabnya atau Al-Qurannya itu diturunkan atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahu al-khaliqu likulli syai' war-razzaqu lahu wal-mudabbiru wal-mutasarrifu fihi kaifa yasha. Laisa lahu fi mulkihi munazzi'un wala mudafi'. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya maha sucinya Allah, orang yang menciptakan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi segala apapun ciptaan yang ada di dunia atau di akhirat, yang di atas bumi atau di atas langit, semuanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah orang yang memberi rezeki baginya. Jadi kita yakini segala rezeki adalah pemberian Allah. Ada rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa harta, rezeki pemberian kawa hadir di majelis ilmu, itu adalah rezeki juga. Siapa yang memberi rezeki itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mudabbir, dan orang yang mengatur. Jadi semuanya yang ada di dunia ini semuanya adalah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan begini begitu, itu adalah aturannya Allah. Apapun yang terjadi lawan kita sudah diatur oleh Allah. Wal mutasarrif, artinya orang yang mentasrifkan padanya atau menggunakan, mengaturnya padanya makhluk itu bagaimana yang ia kehendaki. Apa yang dikehendaki Allah, ya itu bang sudah. Lah, tidak ada baginya pada kerajaannya Allah atau pada pemiliknya Allah itu orang yang menentang, dan kadada juga yang kawa manulak, memberikan ia akan orang ia kehendaki dan mencegah ia Allah akan orang yang ia kehendaki. Apapun yang dimiliki Allah daripada kerajaannya Allah, yang semua aturannya Allah, itu tidak ada yang kawa menentang dan kada kawa yang menolak. Amun sudah rezekinya, ya sudah rezekinya. Kan tidak lagi sudah yang kawa menolak, kada ada lagi yang kawa menentang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memang kayak itu kejadiannya, ya kayak itu bang sudah. Itu sudah ketentuannya Allah. Kalau Allah hendak memberi, diberi Allah. Kalau memang rezekinya dapat, iya kalau. Dan kalau Allah hendak mencegah, dicegah oleh Allah. Kadang-kadang kita ini kan hendak sesuatu, ternyata dicegah oleh Allah. Iya kalau. Artinya kada kabul nih langkah hendak kita tuh. Lalu kita merasa putus asa lagi lawan Allah Ta'ala. Padahal sesuatu yang dicegah Allah itulah yang terbaik lawan kita. Mungkin seandainya Allah memberi, ada sesuatu yang kada baiknya, lalu jira Allah Ta'ala lebih baik kada usah aja diberi, lalu dicegah oleh Allah. Jadi apapun sesuatu yang sudah terjadi lawan kita, yang diberi ikah oleh Allah lawan kita, atau dicegah oleh Allah lawan kita kada diberi Allah, itu sudah aturannya Allah. Dan segala aturan-aturannya Allah, segala ketentuannya Allah itu adalah hikmah menjadi kita. Artinya di situ ada kebaikannya lawan kita. Kita yakini yang demikian itu. Dan mengampuni ya Allah bagi orang yang ia kehendaki, dan menyiksa ia akan orang yang ia kehendaki, dan tidak ditanya daripada sesuatu yang ia perbuat, dan halnya mereka yang ditanya. Allah menghendaki mengampuni, diampuni Allah. Allah menghendaki menyiksa, disiksa Allah. Terserah Allah sudah.
dan tidak ditakuni apa sesuatu yang diperbuat Allah. Kadada yang manakuni. Kenapa Tuhan pian menggawi nangke itu? Kenapa Allah pian menantu akan ke itu? Kadada yang manakuni. Itu sudah ketentuannya Allah. Dan halnya mereka lah, kita lah nang ditakuni. Ya kalau nang gawian-gawian kita tuh kayaknya ditakuni pada hari kiamat. Kalau Allah yang menentukan kan tidak ditakuni. Tapi kalau kita yang mengerjakan, kita yang menggawi, kita yang ditakuni. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi 'adilun fi qada'ihi la yatasawwaru minhu dhulmun wala jawrun wala yajibu 'alaihi li ahadin haqqun. Walau annahu subhanahu ahlaka jami' khalqihi bi tarfati 'ainin lam yakun bidzalika za'iran 'alaihim wala zaliman lahum fa innahum milkuhu wa 'abiduhu walahu ayyab 'ala fi mulkihi man yasha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid yuthibu 'ibadu 'ala ta'at fadlan wa karaman wa yu'aqibuhum 'ala al-ma'asi hikmatan wa adlan wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi biijabihi ala alsinati anbiya'ihi alaihimus salatu wassalam. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu orang yang bijaksana pada perbuatannya. Jadi Allah bersifat bijaksana, adil pada keputusannya. Ya kan di atas tadi kan Allah Ta'ala itu bersifat kalau Allah menghendaki mengampuni, diampuni Allah. Kalau Allah menghendaki menyiksa, disiksa oleh Allah. Tapi Allah itu bersifat orang yang bijaksana. Allah Ta'ala itu bersifat adil daripada keputusannya. Artinya apa? Kalau orang itu berbuat kebaikan, orang itu berbuat taat ibadah kepada Allah, dengan keadilannya Allah, dengan menghukumnya Allah, tentulah orang itu dapat pahala. Sebaliknya kalau orang itu maksiat kepada Allah, karena Allah sifat adil, karena Allah itu sifat dalam bijaksana, tentunya orang yang maksiat kepada Allah itu disiksa oleh Allah. Tidak tergambar daripadanya Allah Ta'ala itu sifat zalim dan tidak juga fasik. Allah Ta'ala itu kada bersifat zalim, Allah Ta'ala itu kada bersifat fasik. Kalau orang taat tentunya dapat pahala, kalau orang maksiat tentunya dapat siksa. Karena Allah kada menzalim dan tidak wajib atasnya Allah bagi seseorang itu hak. Kada wajib kada bagi Allah itu memberikan hak kepada seseorang itu kada. Orang ini harus wajib dapat pahala, wajib dapat siksa, kada wajib bagi Allah Ta'ala. Dan jikalau sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan ia akan sekalian makhluknya pada sekejap mata, tidak jadilah dengan yang demikian itu fasik atas mereka dan tidak juga zalim bagi mereka. Seandainya Allah menghendaki sabarataan makhluk ini dibinasakan, Allah tuh bisa aja. Apakah itu Allah zalim? Apakah Allah Ta'ala itu fasik? Kada juga. Allah tidak zalim, Allah tidak fasik. Kalau Allah menghendaki segala makhluk itu dibinasakan oleh Allah. Tapi kita perlu tahu Allah Ta'ala itu bersifat hakimun fi fi'lihi, adilun bi qada'ihi. Allah Ta'ala itu orang yang bijaksana pada perbuatannya. Allah Ta'ala itu orang yang adil pada keputusannya. Kada mungkin aturan-aturan Allah Ta'ala itu kada pas.
kada mungkin segala aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan itu. Tapi kalau Allah hendak menghendaki orang yang mestinya dapat siksaan, tapi Allah menghendaki ampun, diampuni oleh Allah. Itulah sudah artinya sifat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bijaksana dan orang yang adil. Maka sesungguhnya makhluk Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka makhluk Allah itu adalah miliknya dan hambanya. Jadi kita sabaratan ini ampunnya Allah, miliknya Allah. Kalau Allah hendak mengambil, sumat aja. Makanya ada kalimat kalau orang meninggal itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya bagi Allah dan sesungguhnya kepadanya Allah, yaitu kembali mereka. Kita ini dari Allah, bulik lawan Allah juga. Karena apa? Karena kita ini semuanya adalah hambanya Allah. Kita ini sabaratan adalah miliknya Allah. Ya Allah. Dan baginya Allah memperbuat ia pada kerajaannya sesuatu yang ia kehendaki, dan tidaklah Tuhan engkau itu dengan menjalim bagi hamba. Allah itu memang bersifat, kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Itu kan kalau Allah menghendaki sudah selesai. Tapi perlu kita ketahui, Allah itu kada bersifat menzalim kepada hamba. Tapi Allah kada sifat zalim. Artinya apa? Orang yang taat tentulah dapat pahala. Tapi kalau orang maksiat pasti dapat siksa. Selagi memberi pahala ya Allah akan hambanya atas yang taat. Allah itu memberi pahala bila seorang hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan dengan sebab taatnya, tapi fadlan wa karaman. Itu karena anugerahnya Allah, kelebihannya Allah dan kemuliaannya Allah. Jadi jangan kira aku ini banyak beramal, aku ini banyak beribadah, dengan sebab amalanku itulah, dengan sebab ibadahku itulah aku ini dapat pahala. Sebenarnya kada. Pahala itu dengan sebab anugerahnya Allah, dengan sebab kemuliaannya Allah, dengan sebab rahmatnya Allah. Tapi kita harus pintar juga pulang. Kita harus pintar bagaimana anugerah Allah, kemuliaan Allah itu diberikan mendekat lawan kita. Saya kira parak lawan kita. Salah satunya di dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatullahi karibun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemuliaan Allah itu diberikan kepada siapa? Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi harus usaha juga bagaimana kita ini saya kira menjadi orang yang baik. Nah, jadi kalau hendak mendapatkan anugerahnya Allah, mendapatkan kemuliaannya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, maka hendaklah kita benar-benar menjadi orang yang baik. Kenapa? Orang yang baik itu orang-orang yang dekat daripada rahmat dan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selagi menyiksa ya Allah akan mereka atas maksiat, atas orang yang maksiat. Kenapa? Hal keadaannya menghukumkan dan mengadili. Jadi kenapa Allah Ta'ala itu memberi siksa lawan orang maksiat? Jadi Allah itu memberi maksiat karena Allah menghukumkan dan mengadili lawan mereka. Mereka kenapa disiksa? Karena mereka maksiat kepada Allah, karena mereka berdosa kepada Allah, maka diadili dan dihukumkan oleh Allah. Dan sesungguhnya taatnya itu wajib, dan sesungguhnya mentaatinya Allah Ta'ala itu wajib atas segala hambanya.
dengan mewajibkannya itu atas lidah nabi-nabinya, atas mereka sholawat dan salam. Kita ini wajib untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan, yang memadahkan bahwasanya taat kepada Allah taala itu wajib, itu adalah dari lisan para nabi-nabi kita, dari lidahnya, daripada dakwahnya para nabi-nabi, dan juga wabil khusus daripada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mentaati Allah taala itu hukumnya wajib. Wa nu'minu bi kulli kitabi anzalallahu wa bi kulli rasulin arsalahu wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan kita beriman dan kita meyakini dengan sekalian kitab yang telah menurunkan akan dia oleh Allah. Jadi kitab-kitab itu siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tiap-tiap rasul telah mautus akan dia oleh Allah. Jadi kita yakin. Dan dengan malaikat Allah. Jadi kita meyakini segala kitab itu adalah Allah yang menurunkannya. Dan kita meyakini segala rasul itu adalah Allah yang mengutusnya. Dan juga kita meyakini daripada malaikat-malaikatnya Allah. Kita yakin bahwasanya malaikat Allah Ta'ala itu ada, bahkan selalu ada, bahkan selalu mendampingi kita. Malaikat itu ada, malaikat Raqib di sebelah kanan kita, ada malaikat Atid di sebelah kiri kita. Itu tukang catat daripada amalan-amalan kita. Nah, jadi kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada, dan kita meyakini dengan ketentuan kebaikannya dan kejahatannya. Nah, jadi segala kebaikan kita yakini itu adalah ketentuan Allah. Dan segala kejahatan kita yakini juga itu adalah ketentuannya Allah. Misalkan ada sesuatu yang terjadi di situ ada mengandung daripada kebaikan-kebaikan, maka kita yakini itu adalah ketentuannya Allah. Atau sesuatu yang terjadi di situ ada mengandung daripada sesuatu yang jahat, sesuatu yang kada baik, kita yakini bahwasanya itu adalah ketentuannya Allah. Allah yang mengatur. Mungkin di dalam sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilal jin wal insi wal arabi wal ajam bil huda wa dinil haqqi yuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun wa annahu ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa annahu sadiqun amin mu'ayyadun bil barahin sadiqah wal mu'jizatil khariqah wa anna Allah farada 'ala al-ibad tasdiqahu wa ta'atahu wa itba'ahu wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma jaa'a bihi wa akhbar anhu min umuri dunya wal akhirati wal barzakh. Dan kita menyaksikan, kita selalu menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, yang mana Allah mengutus akan dia Nabi Muhammad kepada jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu kita saksikan bahwasanya hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah, yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad kepada bangsa jin dan bangsa manusia, dan orang Arab dan tidak Arab. Orang Arab sampai daripada utusan Nabi Muhammad, orang yang kada Arab sampai juga, dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya menampakkan ia Nabi Muhammad akan dia agama
atas amanah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin, manusia, orang Arab yang kada Arab untuk apa? Membawa petunjuk daripada Allah dan membawa agama yang benar, supaya Nabi Muhammad itu menampakkan akan agama tersebut sekalian dan sekalipun benci oleh orang musyrik. Jadi selama berapa lama Rasulullah SAW dakwah, mengajarkan, membawa daripada petunjuk dan agama yang benar, yang mana Rasulullah dengan bernampak-nampak, dengan menzahirkan agama tersebut, sekalipun dibenci oleh orang-orang musyrik, tetap saja Rasulullah memberikan petunjuk kepada umat. Dan sesungguhnya Rasulullah itu menyampaikan akan risalah dan menunaikan akan amanah dan menasihati akan umat dan menghilangkan Rasulullah akan kesedihan. Nah, jadi Rasulullah itu membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, daripada agama disampaikan. Rasulullah menyampaikan masalah agama kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada salaf kepada khalaf kepada ulama sampai kepada kita. Dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu menasihati daripada umat. Nah, jadi orang-orang yang memberi nasihat berarti hukumnya sunnah. Ya, kenapa Rasulullah memberi nasihat kepada umatnya? Tentunya nasihat itu nasihat yang mana isinya di dalam kebaikan. Dan Rasulullah itu menghilangkan daripada kesedihan. Nah, ini luar biasa. Rasulullah menghilangkan daripada kesedihan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang akan kalian daripada rasul, daripada diri kalian. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah itu merasa sedih, merasa berat, merasa susah sesuatu yang kalian rasakan daripada kesusahan. Harisun alaikum. Rasulullah itu menginginkan atas kalian itu menjadi orang yang beriman. Kalau bisa semua makhluk, semua manusia itu beriman kepada baginda Rasulullah. Semuanya menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu dengan orang yang beriman itu rauf, sangat kasih sayang, rahim, kasih sayang. Nah itu makanya Rasulullah wa kasyafal gummah. Rasulullah itu menghilangkan Rasulullah akan kesedihan. Makanya mudah-mudahan artinya rutinitas kita setiap malam Kamis kita baca maulid, yang mana isi maulid itu adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menginginkan apa yang kita baca salawat itu mudah-mudahan Rasulullah gembira lawan kita sabar ta'ala. Dan Rasulullah itu bersungguh-sungguh pada Allah akan sebenar-benar kesungguhannya, berjihad kepada Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Dan sesungguhnya Rasulullah itu orang yang benar dan orang yang dipercaya, shadiqun amin. Jadi Rasulullah itu orang yang benar, orang yang dipercaya. Wa muayyidun bil barahin as-shadiqah. Dan Rasulullah itu orang yang menguatkan dengan dalil-dalil yang benar dan mukjizat yang menyalahi adat.
Jadi Rasulullah itu orang yang menguatkan dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang benar. Dan Rasulullah itu mengeluarkan mukjizat. Mukjizat kadang-kadang orang kafir menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu dalil-dalil kebenaran, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, maka Allah memberikan mukjizat kepada baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk dalil, untuk mereka ketika ada orang kafir, wahai Rasulullah, engkau bisakah? Wahai Rasulullah, engkau bisakah untuk menurunkan bulan? Nah ini orang kafir meminta, seandainya engkau wahai Rasulullah kawan menurunkan bulan, ada di hadapanmu, ada di tanganmu, maka aku beriman denganmu wahai Rasulullah. Ketika orang yang hendak dalil yang demikian itu, kalau engkau benar wahai Rasulullah, ketika orang kafir hendak meminta kebenaran daripada Rasulullah, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut kawah diturunkan di hadapan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan mukjizat. Mukjizat artinya apa? Khariqul adat, yang menyalahi daripada kebiasaan. Untuk apa? Untuk memberikan dalil kepada orang-orang kafir yang meminta kebenaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah mewajibkan atas segala hamba akan membenarkannya Rasulullah dan mentaatinya Rasulullah dan mengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya tidak diterima akan iman hamba, dan sekalipun beriman ia dengannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga beriman ia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sekalian sesuatu yang telah datang dengan dia Nabi, dan menghabarkan ia daripadanya Nabi, daripada perkara dunia dan akhirat dan barzakh. Artinya kita ini disuruh dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkannya Nabi. Kita wajib membenarkan daripada Nabi Muhammad SAW, dan wajib mentaati Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintah Nabi Muhammad kita taati, apa yang dilarang Nabi Muhammad kita jauhi, dan kita mengikutinya, mengikuti daripada perintahnya, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi kita ikuti. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka inya itu mencintai akan daku. Siapa-siapa yang mencintai akan daku, maka beserta akulah inya di dalam surga. Nah, jadi kita juga disuruh untuk mentaatinya Nabi dan mengikutinya Nabi. Dan sesungguhnya kada diterima orang itu nih beriman, atau seorang hamba beriman walaupun inya itu beriman lawan Allah Subhanahu wa taala, kada diterima imannya kecuali inya beriman juga lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beriman sama Allah tapi kada beriman lawan Nabi Muhammad, maka imannya kada diterima. Jadi harus wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempercayai, beriman, meyakini apa-apa sekalian yang didatangkan oleh Nabi dan dihabarkan oleh Nabi. Jadi kita percaya apa yang dihabarkan Nabi daripada perkara dunia. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memadahkan daripada perkara-perkara dunia. Dan juga banyak hadis Nabi Muhammad memadahkan daripada perkara-perkara akhirat. Kita harus percaya. Dan perkara-perkara di dalam kubur, kita meyakin kayak apa di dalam kubur. Ya Allah, di dalam kubur itu kalau bagi orang yang iman, yang beriman, bagi orang yang banyak amal kebaikannya, tentulah di dalam kubur itu bukan kita lihat nang seapa ada, ya kalau dalamnya dan lebarnya, ya Allah, kipit aja bang nangka itu, tapi
kita meyakini kalau orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya di alam kubur itu luas. Ya Allah. Dan kita meyakini juga bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, orang yang maksiat kepada Allah, dan tentunya kalau kita melihat itu kan sudah sempit, sudah kipit kubur, bahkan lebih kipit lagi di alam kubur. Nah, kita meyakini daripada yang demikian, perkara dunia, perkara akhirat kayak apa. Nanti di akhirat ada mizan, ada ditimbang segala amal, ada juga hisab, dihitung segala amal kita. Karena di akhirat ada yang namanya titian siratal mustaqim, kita melewati. Itu adalah perkara-perkara, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Di akhirat ada neraka, ada surga. Itu adalah perkara ya. Maka kita wajib mempercayai daripada yang demikian itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya terdapat kesalahan dan kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha dan minta halal lawan pian sabar ta'ala.